Perkenalkan, nama saya Erlina Sepe dengan NPM 2040401108 dari Lokal B2 Manajemen. Di sini, saya akan mensosialisasikan persaingan sehat dalam berbisnis dan tantangan dalam bisnis di kemudian hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian persaingan bisnis. Persaingan bisnis atau persaingan usaha adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan usaha. Kata persaingan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition, yang berarti persaingan itu sendiri atau kompetisi. Secara umum, persaingan usaha adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku usaha yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang dan jasa yang baik juga. Hal penting yang harus diperhatikan dalam persaingan atau kompetisi adalah persaingan yang sehat. Mengapa? Karena persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat yang positif bagi pelaku usaha dan juga memberikan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas inovasi dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, persaingan yang sehat menjamin persaingan di pasar yang inheren dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan. Yang ketiga, persaingan yang sehat menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen. Yang keempat, persaingan yang sehat akan membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. Tantangan dalam bisnis di kemudian hari. Dalam berbisnis, tidak selamanya akan berjalan dengan lancar. Di kemudian hari, ada saja tantangan yang harus dilewati. Yang pertama, ada transformasi digital. Transformasi digital yang semakin canggih dan maju memang memiliki banyak manfaat. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan di kemudian hari yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pelajaran rumah yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan cukup adaptif terhadap teknologi tersebut. Jangan sampai di kemudian hari mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembaharuan teknologi malah tidak dapat dioptimalkan karena orang-orang yang terlibat tidak mampu untuk menggunakannya. Yang ketiga, persaingan semakin ketat. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, di kemudian hari, bisnis tersebut akan tertinggal dari kompetitor. Yang keempat, perubahan masyarakat. Masyarakat saat ini mudah merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Yang kelima, ada ketidakpastian kondisi ekonomi. Situasi yang berubah cepat menuntut pengambilan keputusan yang segera, namun tidak berarti tergesa-gesa. Dan keputusan itu sangat berpengaruh di kemudian hari. Yang keenam, mengelola keuangan bisnis. Kesalahan dalam mengelola keuangan yang dihadapi adalah pengeluaran yang sangat besar dan tidak menyisihkan uang untuk masa mendatang apabila ada kondisi krisis melanda bisnis. Yang ketujuh, ada perencanaan pemasaran. Setiap pemilik usaha wajib mencari tahu dan memiliki strategi pemasaran yang baik. Yang kedelapan, ekspektasi kurang realistis. Pebisnis pemula cenderung memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang kesuksesan sebuah usaha. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.